Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Tetap beribadah kepada Tuhan yang besar, yang maha dahsyat. Sebelum acara ini, saya bergumul dan juga saya ngajak Pak Edison, Bu Lady, ada Manto tadi, juga Oki di sini, kita berdoa. Karena seringkali mendengar suara berita, informasi membuat saya juga jadi gundah gulana. Tujuan kami tadi berdoa ingin mendengar suara Tuhan di balik ini apa sih sebetulnya Tuhan? Engkau bicara apa? Kok sepertinya engkau tuh diam. Kita ini semua lagi panik. Kita sedang lagi melihat situasi yang mencekam kayak mau kiamat datang. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan bicara pada saya, aku sudah bicara kepada. Wow. Lalu saya ini bergumul, bicara seperti ini saya ini bergumul, Bapak Ibu, jangan seperti saya ini pengkhotbah biasa, gampang kita bicara khotbah gitu. Tetapi saya ingin benar-benar menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Jadi Tuhan bicara, saya catat di sini pada bulan Februari 2020. Februari 2020 itu start daripada pandemi COVID-19. Saya waktu itu memimpin 2 rombongan ke Israel bulan Februari, bayangin. Dan grup yang kedua yang saya pimpin namanya Final Symphony. Final. Oh my God, kok ngomongnya final gitu kan? Dan rombongan ini aneh. Rombongan ini ingin dibawa ke tempat-tempat yang aneh, yang nggak pernah turis lakukan, turis kunjungi. Dan salah satunya tempat yang kurang populer dikunjungi oleh turis, namanya Kerit, Sungai Kerit. Jadi tidak ada turis sama sekali. Dan waktu itu hanya rombongan kami. Lalu saya duduk di selokan, di situ ada selokan, dan ada burung-burung gagak di sana. Oh, burung gagak ada di Sungai Kerit itu banyak sekali. Di situ Tuhan bicara kepada saya, yang menggoncangkan roh saya juga, di mana pemimpin grup Final Symphony tour ke Israel ini, pemimpinnya meninggal dunia karena COVID. Itu kurang lebih 8 bulan yang lalu mungkin. Nah, Tuhan bicara apa ketika saya waktu itu duduk di pinggir selokan? Tuhan bicara begini. Bersiap, akan terjadi satu kegoncangan yang besar. Bahkan langit pun akan bergoncang. Wow. Kata saya kegoncangan seperti apa? Pokoknya Tuhan katakan the great shaking is coming soon. Dan banyak hamba-hambaku akan dipanggil oleh Tuhan. Apa sebetulnya rema yang saya dapat? Saya sebutnya bukan mau khotbahin ini nih, cuman saya baru aja dapat jawaban ketika tadi worship. Tuhan bicara mengenai Kerit. Kerit itu artinya diasingkan, dipisahkan, dipotong. Wow. Jadi kalau sekarang situasi
ikutan nih. Saya mesti belajar menguruskan diri sekarang. Tuhan pelihara burung gagak selalu membawa makanan kepada Elia. Lalu yang kedua, jadi hidup itu perjalanan. Kita ini sedang di dalam perjalanan juga sekarang. Apa yang Tuhan bawa Elia kemana? Sarfat. Maksudnya apa? Sarfat itu artinya peleburan, pemurnian, dan ujian. Kita sedang diuji. Tetapi diuji apa? Elia itu hamba Tuhan yang begitu besar, yang hebat, tetapi rasa belas kasihannya kurang. Kita akan dipertemukan dengan janda-janda Sarfat yang berkekurangan. Saya nggak tahu ke teman-teman saya, ke anak-anak rohani saya sampai katakan begini, oke, nak, keep sowing, oke, tetap menabur dalam situasi sulit apapun. Karena ini perintah Tuhan. Tuhan nggak pernah jadikan kita jadi korban. Nggak pernah. It is finished. Tapi bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah diangkat, dipanggil? Ya, berarti kita menempati tempat dia. We have to finish well. Nah, jadi di situ kita akan diperhadapkan dengan banyak kekurangan demi kekurangan. Pandemi COVID-19 ini baru kita lihat Delta, virus Delta yang mengerikan. Belum Lambda akan datang. Sudah menyebar ke 29 negara. So, berapa lagi jenis? Aduh, Bapak Ibu sekalian, Sarfat itu dilebur. Di mana kita akan melipat gandakan roti-roti itu. Mujizat itu ada di tangan Anda, bukan dari sorga turun. Akan dicurahkan roh Elia atas kita. Lalu dari Sarfat ke Karmel, artinya tanah subur. Tetapi itu adalah tempat pembakaran atau disebut El Marakah. Mengalahkan 450 nabi Baal. Jadi maksudnya apa? Kita akan segera masuk di dalam era pertempuran rohani terhebat sepanjang kekristenan ada. Sepanjang kekristenan ada. Saya katakan, kenapa? Karena roh Elia akan dicurahkan. Demonstrasi kuasa Allah. Di mana hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya dan sebagainya. Saya banyak tawaran, melakukan ini. Kita bikin doa nationwide. Nanti DNA-nya apa dulu yang aku terima dari Tuhan. Bukan, saya ini event organizer sejak umur 18 tahun, 19 tahun, 21 tahun. Saya di Full Gospel Businessman bikin acara konferensi gini. Wah, apakah Tuhan suka dengan konferensi kita? Belum tentu. Tuhan suka dengan KKR yang kita buat? Belum tentu. Kita harus mengerti musim Tuhan. Nanti kita lihat di Horeb baru melihat pesan Tuhan. Ketika mendengar pesan Tuhan melalui di gua Elia, mendengar ada sepoi-sepoi. Elisa sudah menunggu. The young generation sedang menunggu kita. Something yang greater is coming. Sesuatu yang lebih besar sedang datang. Jangan jadi kita orang yang seperti mau menyerah, mau kiamat, kita ini finish. Bentar lagi kita mungkin lagi antrian mau mati gitu kan. Kita antrian kapan kita mau dikubur gitu. Enggak. Kita sedang menunggu gelombang terbesar sepanjang kekristenan ada. Di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Kalian semua akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorai di kamarmu. Ada roh kemenangan di dalam dirimu. Kita sedang on the journey kepada kemuliaan demi kemuliaan. Nah, saya baru start khotbahnya.
Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bukan pencobaan sekali loh. Pencobaan-pencobaan. Jamak. Jadi bisa beruntun. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Way out. Ini janji Tuhan. Sehingga kamu dapat menanggungnya. So we can carry the burden. Jangan pengen bunuh diri. Nanti kita akan lihat banyak sekali orang frustasi, paranoid, ingin bunuh diri dan sebagainya. Wow, biarlah roh Elia akan muncul di dalam diri kita untuk menyelamatkan mereka. Seperti seorang bapa yang ingin menyelamatkan anak-anaknya. Nah, saya berikan ilustrasi begini Bapak Ibu sekalian. Orang Jepang itu senang makan sashimi. Saya nggak suka sashimi. Tapi orang Jepang suka sekali. Orang Indo juga banyak yang suka. Ikan segar, daging ikan segar. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, ikan segar itu bisa didapatkan di laut yang dalam. Oke? Dan ketika mereka itu harus menangkap ikan itu harus jauh. Jauh sekali dan menangkap ikan itu. Dan ketika mereka menangkap ikan itu, maka ketika dibawa ke pelabuhan, ikan itu udah mati. Ikan yang mati, ikannya dagingnya nggak segar. Lalu para nelayan di Jepang memikirkan lagi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa mendapat ikan yang segar, daging yang segar. Lalu dibuat ide membuat kolam-kolam. Kolam-kolam di perahunya sehingga ikan-ikan itu dibiarkan hidup. Dan sampai ke pelabuhan masih hidup. Tetapi ketika sampai di pelabuhan, apa yang terjadi? Ikan ini pada mabok. Ikan yang mabok itu tidak produktif. Dan ikan itu jadi memiliki kualitas daging yang gak bagus juga. Ya, akhirnya nelayan-nelayan ini berpikir lagi gimana caranya supaya kami bisa mendapatkan daging yang fresh, yang baik kualitasnya, dan digemari orang dan mahal harganya. Akhirnya mereka bikin kolam yang lebih dalam, lalu ditaruh ikan-ikan itu, tapi ditaruh juga ikan-ikan hiu yang kecil. Nah, ikan hiu ini mengejar ikan-ikan ini gigitin. Kalau diem gigit. Akhirnya ikan-ikan ini berenang terus menghindari hiu-hiu ini. Dan sampai ke pelabuhan akhirnya ikan ini segar. Karena punya fighting spirit yang luar biasa. Roh yang luar biasa ingin menang terus gitu. Lolos terus dari gigitan-gigitan paus-paus hiu-hiu kecil ini, maaf. Hiu-hiu kecil ini. Berapa hiu-hiu di sekeliling kita sekarang? Berapa banyak hiu-hiu itu mengejar kita? Hiu yang jenis C. C19. Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan biarkan pandemi ini untuk menambah iman kita. Untuk kita experience dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa. Without God, we lose. Tanpa Tuhan, kita akan kalah. Nah, kita masuk dalam Ulangan 7 ayat yang ke-1. Ulangan 7 ayat yang ke-1. Setiap orang tuh punya tanah perjanjiannya Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur ada teman-teman saya dari NTT, mereka sedang bangkit luar biasa.
Ya, Pak Ayub, apa kabar Pak Ayub, Pak Hani, dan sebagainya. Oh, mereka bersemangat. Lois dari Sabu. Saya senang sekali melihat mereka. Senang sekali. Karena mereka bersemangat. Lihat di grupnya. Semangat sekali mereka. Anda sedang mengejar tanah perjanjian Anda. Ulangan 7 ayat yang ke-1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat dari kita. Musuhnya lebih banyak dan lebih kuat dari kita, dikatakan. Sekarang pemerintah juga udah give up menghadapi COVID-19 ini. WHO aja udah hands up kayaknya nih. Mutusin apa aja udah serba salah. Bapak Ibu sekalian. 7 ini musuh ini 7 bangsa, 7 nations disebutnya. Dan ini berkali-kali ditulis 7 ini. Ketika menduduki tanah Kanaan. Dan ini menjadi musuh Israel terus. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kita baca di dalam Ulangan 7 ayat 1. Tadi udah baca ya, ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Oh my God. Kenapa nggak tumpas habis? Ganyang, habisi. Kenapa sedikit demi sedikit? Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Maksudnya apa sih? Tadi katanya mesti ganyang 7 nation ini, tetapi Tuhan menghabisinya sedikit-sedikit. Saya belajar ini terus, kenapa ini membingungkan ayat-ayat ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, sedikit demi sedikit, tolong garisi little by little. Tidak boleh dibinasakan secara cepat, sesegera mungkin atau tuntas. Kenapa tidak boleh? Karena di sini disebut, kok ada binatang buas, binatang hutan di sini. Karena Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata the beast, binatang buas. Jangan sampai binatang buas itu terlalu banyak. COVID-19 lebih buas daripada binatang buas. Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan itu memperhatikan satu ekosistem. 7 bangsa ini suka makan binatang buas. Suka makan binatang buas. Ngerti ya? Kalau 7 nation ini dikikis habis, dituntaskan, binatang buas akan makan kita. Ngerti ya? Saya tanya kepada Anda semua. Kalau seandainya besok COVID-19 beres, what you gonna do? Pasti plan Anda ke pasar buruan. Aku langsung book tiket ke Singapura segera. Aku langsung euforia. Tuh pada ketawa semua mukanya. Udah nggak usah jelasin. Saya ngerti apa yang dimaksud. Seandainya malam hari ini dideklarasikan
Besok bebas karena sudah tidak ada COVID lagi. What is your plan? Ke gereja juga pasti lupa. Lupa daratan. Dan bisa-bisa binatang buas itu memakan kita. The beast itu akan memakan kita. Coba kita lihat. Kesombongan kita sebutnya binatang buas bagi kita. Kenapa doa kita banyak tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa sebetulnya kita berdoa tapi langit seperti tembaga? Enggak kurang doa, kita apa-apa juga doa, apa-apa doa, apa-apa doa. Tetapi sebetulnya yang Tuhan mau adalah hati yang hancur. Bukan bikin acara doa. Bukan doa sambil marah. Bukan doa sambil ganyang ini, ganyang itu. Tetapi Tuhan itu mengerti ekosistem. Yang Tuhan mau. Ada dosa nggak di dalam hidup kita? Yang harus diakui. Ada pertobatan nggak? Ada sesuatu yang perlu kita dikoreksi oleh Tuhan nggak? Apalagi kalau sekarang ini boleh dibilang mimbar aja di close sama Tuhan, mau ngomong apa kita? Kenapa masih hamba Tuhan nggak saling tolong menolong sampai sekarang? Kenapa kita nggak merendahkan diri satu dengan yang lain? Rendah diri di hadapan Tuhan mah gampang. Tuhan, aku berdosa di hadapan Tuhan. Coba di hadapan sesama, maaf ya kalau aku salah. Ampuni ya kalau saya sudah bersalah. Papa, mama, anak-anak, orang tua. Are we living in harmony? Jangan bicara unity sementara di kita ribet dan ribut terus. Binatang buas ada di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, kita nggak kurang pengkhotbah ternama, crusader datang ke Anda terus. Bangkitkan iman Anda. Tetapi there is one thing yang Tuhan mau. Adalah binatang buas itu. Jangan sampai memakan kita. Jadi dari 7 bangsa ini coba perhatikan apa artinya. Yang pertama, bangsa pertama adalah yang harus dikikis oleh bangsa Het. Het artinya teror. Berapa banyak teror di dalam diri kita? Berapa banyak teror memori di dalam pikiran kita? Kita lihat COVID gini, kita lihat gini, orang mati di sekitar kita. Gini naik lagi angkanya, gini. The terror is in your thought. Teror itu ada di dalam pikiran kita. Kita ngeblas lagi berita-berita yang tambah menakutkan, yang tambah mengecewakan, yang tambah mengkhawatirkan, yang tambah tidak ada harapan. Maka orang sakit juga tambah sakit lagi. Orang yang sehat tambah sakit, jadi lemah imannya. Jadi Tuhan izinkan teror itu ada, itu bagus, tidak bisa ditengking. Buktinya COVID-19 tidak bisa ditengking-tengking. Banyak nabi-nabi bersama bulan Mei yang lalu akan berakhir, Paskah. Terus bulan pencurahan Roh Kudus akan berakhir. Buktinya tambah ganas. Natal akan berakhir. Buktinya ada varian baru. Bapak Ibu sekalian. Banyak ego-ego di dalam diri kita. Saya melihat secara kasat mata. Semua masih memikirkan diri sendiri. Melayani Tuhan hebat. Melayani sesama. Sebelum ini, saya khotbah begini. Tadi saya dengar di grup My Home Bekasi, wali kota membutuhkan peti mati sesegera mungkin. Saya coba call seseorang yang pedagang peti mati.
Di Jawa Tengah, saya telepon. Pak Daniel Panji ya? Loh, kok tahu saya? Saya ini lagi cari peti mati. Saya kenal Bapak. Loh, Bapak pembuat peti mati toh? Iya, 15.000 saya udah buat. Dan Jakarta sekarang setiap hari 400 peti mati saya buat. Tapi dia batuk. Saya lagi terpapar. Oh, kata saya, tenang, Pak, tenang. Oh, Bapak kenal saya? Iya, masa Bapak lupa sih sama saya? Oke, Pak, saya doakan Bapak. Saya doakan Bapak. Kami butuh ini gereja-gereja nyumbang peti mati. Oke, tapi kami sedang full book. Tapi coba nanti 2 hari lagi telepon ya. Semoga nanti saya bisa menolong. Oke, good. Anyway, bukan keluarga saya yang mati. Bukan tetangga saya. I don't know siapa yang mati. Tetapi ngapain gue jadi ngurusin peti mati? Karena ada somebody yang berteriak, tolong kami. Bukan peti mati jadi teror. Karena mereka butuh peti mati. Somebody dengar, Anda tuh bisa lakukan sesuatu di kamarmu. Hai, dengar. Setiap Anda itu sebetulnya bisa lakukan sesuatu. Yang kedua, bangsa apa? Girgasi. Girgasi adanya artinya steering out trouble. Orang-orang yang menimbulkan persoalan di sekeliling kita selalu ada. Ada banyak orang yang selalu jadi troublemaker terus. Bukan menguatkan iman kita, malah melemahkan iman kita. Mungkin juga teman sepelayanan kita. Dan mungkin orang lingkungan terdekat kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau mengikis semua kesombongan-kesombongan. Sehingga kita boleh melihat bahwa semua yang make us trouble, yang membuat kita bermasalah, sebutnya itu ujian buat kita. Apa jawaban kita ketika kita dimarahin orang? Ketika orang itu benci kita. Oh, yang benci saya pasti banyak. Pasti banyak. Tapi saya menguji iman saya, apakah saya harus benci lagi dia? Apalagi orang yang mau berbuat sesuatu, pasti ada aksi, pasti ada reaksi. Mendingan diam-diam, nggak ada orang yang ngomongin. Tapi I don't care. Saya mau mati di dalam Tuhan. Dan ketika saya mati, I finish well. Jangan sampai rest in peace, tapi do nothing. Nggak lakukan apa-apa di dalam hidupnya. Yang ketiga, bangsa Amori yang harus dikalahkan. Amori artinya challenge with words. Maksudnya apa? Membantah, perbantahan. Membantah dengan kata-kata. Berapa banyak sekarang kalau orang dikasih opini A, berbantah-bantah dan sebagainya. Langsung bela diri. Dikasih jalan keluar, malah jadi gigit kita. Oh, akan datang tiba saatnya ini lebih parah situasinya. Saya katakan, orang-orang seperti ini tersinggung berat. Sekarang lihat aja marak di YouTube. Orang khotbah apa, pendeta terkenal, khotbah begini langsung diserang. Ada pendeta yang ingin dia membuat terkenal dalam kesulitan seseorang, dalam perbantahan seseorang. Buat supaya jadi viral lagi. Oh my God, ini udah tidak seperti kayak menusuk dari belakang terus para hamba-hamba Tuhan. Hah? Bukannya kalau ada satu hamba Tuhan jatuh seharusnya kita tuh sedih. Bukannya senang. Nah, hati-hati dengan Amori. Perbantahan. Yang keempat, Kanaan. Kanaan artinya trapper. Maksudnya apa tuh? Perangkap. Nah, hati-hati banyak perangkap-perangkap di sekitar kita. Kelihatannya good,
tapi belum tentu itu God. Belum tentu itu dari Tuhan. Good advice belum tentu God's advice. Belum tentu itu sesuai firman Tuhan. Coba kalau salah seorang Anda atau keluarga Anda terpapar. Wah, kudu minum ini, kudu ini, kudu ini, kudu ini. Kayak dia paling pintar padahal dia sendiri lagi sengsara juga. Yang paling benar adalah diam, tenang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita yakin peperangan kita akan menangkan hanya karena kuasa Tuhan, roh Tuhan ada pada kita. Dan kuasa pemenang itu ada dalam diri kita. Dan kita percaya bahwa kita bukan orang-orang yang mundur. Kita bukan orang-orang yang give up. Tetapi kita akan finish well. Kita akan memenangkan pertempuran ini. Dan karena kita adalah orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Yang kelima. Bangsa apa yang harus dikikis? Harus diperangi. Itu Feris. Feris artinya penyerobot. Atau nyalip. Bisa nyalip kita. Ya, kita lihat sekarang mau vaksin aja, mau vaksin aja udah benar-benar ngantri bisa disalip begitu juga kan. Udah nggak karuanan sekarang. Kenapa sekarang tambah orang semakin begitu sekarang perilakunya? Karena self-center. Kalau self-center biasanya dia bisa serobot orang. Bisa mengambil hak orang yang duluan jadi dia duluan. Nah, jangan sampai roh seperti ini. Kita harus ngerti bahwa karakter-karakter buruk itu seringkali jadi virus dalam diri kita. Yang keenam, bangsa apa yang akan ditumpas tuh hewi. Hewi artinya racun. Racun. Nah, racun apa maksudnya? Racun itu nggak kelihatan. Ayo minum-minum padahal racun. Di depan oke, padahal menusuk dari belakang. Nah, racun ini itu hati-hati. Poison. Itu tidak bisa ditengking. Tetapi ada kuasa yang lebih besar daripada poison itu, dari racun itu. Maka firman Tuhan berkata, meskipun engkau meminum racun maut sekalipun, tidak ada bahaya di dalam dirimu. Jadi kita harus percaya oleh darah Yesus kita sudah ditebus. Percaya kuasa darah Yesus lebih berkuasa dari segalanya. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita akan dipakai Tuhan bersiap, karena Tuhan akan curahkan hatinya kepada setiap kita. Roh Elia itu yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Roh Elia yang akan melakukan peperangan rohani tingkatnya strategis. Roh Elia yang akan mengembalikan peranan bapak-bapak kepada anak-anak kepada bapaknya. Bapak ibu sekalian, terlalu banyak leader, tetapi sekarang yang Tuhan cari, masyarakat cari, siapa mau jadi father. Yang terakhir adalah bangsa Yebus. Yebus ini artinya penyusup. Gimana maksudnya? Hati-hati dengan orang-orang yang menimbulkan kecenderungan jahat. Ada motivasi. Dan orang tersebut ada di sekeliling kita. Akhir zaman, apalagi nanti kita lihat nanti gelombang krisis ekonomi, akan buat orang semakin bermotivasi. Segala sesuatu motivasinya hanya untuk keselamatan dirinya. Bapak Ibu sekalian, saya yakinan percaya bahwa meskipun keadaan gelap atau kekelaman di dalam Yesaya, coba kita buka ayat terakhir, Yesaya 60 ayat ke-1.
Yesaya 60 ayat ke-1, tentunya ayat ini sudah populer bagi kita semua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Lihat, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Siapa yang percaya ada terang Tuhan di dalam hidupmu? Lambaikan tanganmu, lambaikan tanganmu. Ada terang Tuhan, ada terang Tuhan di dalam hidupmu. Dan engkau akan menerangi kegelapan. Kegelapan boleh datang. Kekelaman, kelam itu benar pekat. Kekelaman itu artinya pekat. Bapak Ibu sekalian, saya teringat ketika waktu itu seorang ibu, ya mungkin beberapa kali saya udah saksikan ketika saya menolong orang-orang Kristen yang mau dibunuh di Poso tahun 2000-an waktu itu. Saya berangkat ke hutan dan di tengah hutan subuh-subuh saya bertemu dengan seorang perempuan yang jalan gontai. Seorang ibu jalan gontai. Bayangkan di tengah hutan, waktu itu saya pikir ini kuntilanak atau sundel bolong, tapi ternyata tidak ada bolong di ininya, di punggungnya. Rambutnya panjang terurai, ternyata seorang ibu tertatih-tatih. Dan kakinya bengkak. Waduh, dia udah nggak bisa ngomong. Kami tolong dia. Kita berikan di kamp pengungsi, berapa jam dari situ kita berikan dia minum teh hangat, manis. Lalu akhirnya dia cerita bahwa dia sudah 1 minggu mungkin lebih di hutan. Tidak ada, nobody help. Tidak ada orang yang menolong dia. Tidak ada yang memberi makan kepada dia. Dan apa yang dia lakukan setiap malam? Dia seorang ibu yang sudah rentak begini. Dia naik ke manjat pohon kalau malam. Kata saya, kenapa manjat pohon? Saya tidur di atas pohon. Kenapa tidur di atas pohon? Saya takut jihad-jihad. Saya takut binatang buas. Saya takut mati. Karena saya hanya sendiri. Tidak ada sepatu, tidak ada sendal. Makanya kena duri itu sendal. Jadi kakinya pun pada bengkak-bengkak. Sampai satu saat ketika dia sudah tidak tahan. Dia tidur itu harus berjaga-jaga kalau nggak dia jatuh dari atas pohon. Tetapi satu saat ketika dia berdoa, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Kecuali kalau Tuhan menolong aku saat ini. Kalau Tuhan tidak menolong aku, biarkan aku mati saja sekarang. Ketika dia berdoa, ada sekelompok kunang-kunang. Kunang-kunang. Naik turun, naik turun, naik turun. Lalu dia kebas-kebas, hey, kalian ganggu saja aku sedang berdoa. Ternyata kunang-kunang itu tidak mau hilang. Naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya dia ngerti bahwa ini Tuhan yang kirim para malaikatnya berupa kunang-kunang ini. Akhirnya dia turun, kunang-kunang itu turun. Lalu kunang-kunang ini menuntun, memberikan cahaya kepada ibu ini, menuntun dia ke pinggir jalan di tengah hutan. Lalu dia berjalan di aspal di situ dan bertemu saya. Bapak Ibu sekalian, I was in danger at that time. Saya benar-benar berdoa, Tuhan save my life. Supaya aku bisa pulang dengan selamat. Jangan biarkan aku mati terbunuh di tengah hutan ini. Tetapi justru Tuhan kirim saya untuk menolong dia. Ketika waktu itu di My Home Batam berapa tahun yang lalu. Kita bikin konferensi di kota Batam. Seorang ibu menegur saya, Bapak Daniel Panji, masih kenal saya tidak? Siapa Anda? Saya yang ditemukan Bapak di hutan. Lebih muda. Lebih fresh. Wow, kata saya. Lebih baik kita jadi jawaban doa daripada kita nuntut supaya doa kita dikabulkan terus. Hiu-hiu ada di sekitar kita. Tetapi percaya bahwa kita tetap segar di dalam Tuhan.
kita tetap kuat. Tidak ada satu orang pun yang dipenuhi oleh Roh Allah tidak produktif. Setiap orang produktif di mata Tuhan. Dan Tuhan membutuhkan kita. Tuhan kita nggak selalu mengirim kunang-kunang terus. Tetapi Tuhan juga harus membawa seseorang untuk menolong. Ada janda-janda Sarfat sedang menunggu kita. Kita harus membangun mezbah yang sudah runtuh. Ketika mau peperangan rohani, bagaimana di Karmel itu, Elia harus membangun kembali mezbah yang sudah runtuh. Mari hari ini, malam hari ini, seberapa banyak di antara Anda mezbahnya sudah runtuh. Doa sih doa, tapi doa ketakutan. Doa hanya nuntut. Doa hanya dipenuhi dengan tuntutan. Mari malam hari ini katakan, hidupku milik Tuhan sepenuhnya. Dan aku berserah kepada Tuhan. Aku mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan berikan aku kuasa malam hari ini, kuasa Roh Kudus. Api dari Tuhan membakar mezbah itu. Sehingga I will be on fire untuk melayani Tuhan. Aku akan berapi-api di dalam melayani Tuhan. Ada orang sekeliling kita terpapar. Ada orang-orang yang kelaparan di sekeliling kita. Tuhan akan mengutus kita. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus biar kuasa Tuhan boleh bekerja. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Pakai setiap kami. Pakai tangan kami. Sentuh tangan kami Tuhan. Untuk memultiplikasi roti yang sedikit. Memultiplikasi tepung yang cuma sedikit. Pakai ya Tuhan tangan kami. Untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan.